Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hak Cipta ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama Ari Purwanti, yang kedua Dita Novianita. Langsung saja kita ke dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah dilakukan perubahan berkali-kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, negara Indonesia menjadi anggota Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights atau persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut TRIPS. 3. Telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works atau Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty atau Perjanjian Hak Cipta WIPO. Konsep dasar hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau menerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk hal tersebut dengan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang menghasilkan suatu ciptaan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan itu sendiri yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciri-ciri hak cipta. Yang pertama, jangka waktu. Jangka waktu perlindungan seumur hidup. Yang kedua, ditambah 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia. Ciri yang kedua yaitu cara perolehan, meliputi diperoleh secara otomatis, didaftarkan untuk kepastian hukum terkait siapa yang menciptakan dan pemegang hak ciptanya. Yang ketiga, kriteria. Ciptaan harus sudah terwujud atau bukan konsep dalam kesatuan yang nyata atau fisik berupa bentuk benda atau karya seni atau form, dan ciptaan harus asli atau original. Wajib dilindungi atas hasil ciptaan atas ilmu pengetahuan, seni atau sastra, musik, buku, program komputer, dan sebagainya. Yang terakhir, sanksi. Apabila terbukti bersalah melanggar hak cipta, dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana berupa denda maksimal 4 miliar rupiah. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang melekat secara pribadi ke diri pencipta. Tidak dapat dialihkan selama diri pencipta masih hidup, dapat dialihkan dalam wasiat. Diri pencipta dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan pada hasil ciptaannya atau dapat menggunakan inisial. Kedua, hak ekonomi. Hak untuk memperoleh komersialisasi atau memperoleh manfaat atas ciptaannya, meliputi memproduksi dalam jumlah tertentu, memperbanyak atau menggandakan, menerjemahkan ciptaannya, pengadaptasian atau pentransformasian atau pengaransemenan, pendistribusian, penunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.
Selanjutnya, karya cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu ciptaan karya tulis, ciptaan karya lainnya, ciptaan karya seni, ciptaan karya audiovisual, ciptaan karya drama koreografi, ciptaan karya fotografi, ciptaan komposisi musik, ciptaan karya rekaman. Ciptaan karya tulis meliputi tafsir, atlas, terjemahan, biografi, buklet, buku, buku mewarnai, buku panduan atau petunjuk, buku pendidikan, buku saku, bunga rampai, cerita bergambar, novel, ensiklopedia, diktat, dongeng, e-book, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis atau artikel, disertasi, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya, majalah, komik, laporan penelitian, modul, naskah drama atau pertunjukan, naskah film, naskah karya sinematografi, naskah karya siaran, puisi, perwajahan karya tulis, proposal karya tulis, resensi, proposal penelitian, resum, sanduran, dan sinopsis. Ciptaan karya lainnya meliputi basis data. Ciptaan karya lainnya meliputi basis data, permainan video game atau buku panduan permainan video game, kompilasi data atau ciptaan program komputer. Ciptaan karya seni meliputi alat peraga, desain arsitektur, banner, spanduk, baliho, diorama, flyer, karya seni batik, karya seni rupa, gambar, seni lukis, kaligrafi, kolase, poster, leaflet, brosur, karya seni motif lain, sketsa, karya seni pahat, seni patung, ukiran, karya seni terapan, seni umum, dan peta. Ciptaan karya audiovisual meliputi film, dokumenter, reportase, film kartun, sinematografi, iklan, karya siaran video, siaran media televisi dan film, kuliah, karya rekaman video. Ciptaan karya drama dan koreografi meliputi drama pertunjukan, musikal, ketoprak, pantomim, sirkus, sulap, komedi, lenong, ludruk, seni akrobat, pewayangan, dan seni pertunjukan lainnya, koreografi, pentas musik, dan seni tari. Ciptaan karya fotografi meliputi fotografi atau semua karya foto yang dihasilkan dengan kamera, potret, atau karya fotografi yang menggunakan objek manusia. Ciptaan karya komposisi musik dan rekaman meliputi musik, lagu atau musik dengan teks, aransemen, pidato, ceramah, khotbah, dan rekaman bunyi atau suara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.